Kembali lagi bersama saya Pinat ID. Kali ini kita akan membahas tentang soal SKB dasar perikanan budidaya part 3. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen jika kalian menyukai video ini dan bermanfaat bagi kalian. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Ikan yang menghasilkan dari hasil pembenihan disebut A. Pengapuran, B. Pendederan, C. Penetasan, D. Pembesaran, E. Verlarvan. Seperti biasa saya akan memberi waktu 3 detik untuk menjawab kalian. Dan jangan lupa sambil menjawab klik subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Oke. Langsung kita jawab. Ikan yang dihasilkan dari hasil pembenihan disebut pendederan. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Oke. Ikan lele mempunyai alat pernapasan tambahan yakni A. Labirin, B. Insang, E. Empedu, D. Paru-paru, E. Rongga. Oke, langsung aja kita jawab. Labirin adalah alat pernapasan tambahan pada ikan yang berupa lipatan-lipatan epithelium. Pernapasan labirin pada terletak rongga di belakang atau di atas insang. Ikan yang mempunyai labirin mampu hidup di perairan yang miskin oksigen terlalu asalkan permukaan perairan terdapat udara bebas. Jadi ikan lele ini mempunyai alat tambahan yang berupa labirin ya teman-teman. Oke, jadi jawaban yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Alat pernapasan tambahan ikan lele terletak pada A. Atas otak, B. Bawah gelembung renang, C. Sebelah paru-paru, D. Ruang sebelah atas insang, E. Bawah insang. Karena tadi udah ada jawabannya, maka langsung kita jawab aja. Ikan lele memiliki alat pernapasan tambahan yang disebut aboresken atau organ yang merupakan membran yang berlipat-lipat penuh dengan kapiler darah. Alat ini terletak di dalam ruangan sebelah atas insang. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Teknis analisis yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan pembenihan ikan konsumsi adalah A. Break-even point, B. Analisis budidaya, C. Sistem produksi, D. Pemanenan, E. Promosi. Oke, langsung kita bahas. Teknis analisis yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan pembenihan ikan konsumsi dan adalah break-even point. Jadi jawabannya adalah yang A. Break-even point. Tempat untuk mendukung kehidupan pembenihan ikan disebut A. Wadah, A. Air, B. Wadah, C. Media, D. Ekosistem, E. Habitat. Oke, langsung kita jawab aja. Tempat untuk mendukung kehidupan pembenihan ikan disebut media teman-teman ya. Pohon juga bisa disebut tempat untuk mendukung kehidupan pohon atau tumbuhan juga disebut media. Oke, jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut fungsi pembagian jenis kolam menurut fungsinya kecuali A. Kolam tradisional, B. Pendederan, C. Pembesaran, D. Pemijahan, E. Pemberokan. Oke, langsung kita bahas. Berikut fungsi pembagian jenis ikan kolam menurut fungsinya. A. Pendederan merupakan suatu kegiatan pembenihan ikan larva atau benih pada kolam sementara sehingga mencapai ukuran tertentu. Pembesaran merupakan proses produksi komunitas ukuran pasar dari pendederan. Pemijahan adalah proses pengeluaran sel telur oleh induk betina dan sperma oleh induk jantan yang kemudian diikuti dengan perkawinan. Pemijahan sebagai salah satu proses dari reproduksi merupakan mata rantai siklus hidup yang menentukan keberlangsungan hidup spesies. Lalu ada pemberokan merupakan pemuasan
induk ikan selama 1-2 hari dengan tujuan membuang kotoran, feses, dan mengurangi kandungan lemak dalam gonad. Setelah proses pemijahan selesai, induk ikan akan betok dikembalikan lagi ke asalnya. Ini ikan betok nih, contohnya ikan betok. Oke. Sementara kolam tradisional adalah tradisional atau ekstensif. Kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagian kolamnya terbuat dari tanah. Ini bukan dari fungsinya pembagian jenis kolam. Jadi jawabannya yang ya teman-teman. Apa yang dimaksud stripping adalah A. Pemisahan betina dan jantan, B. Penyulingan induk ikan, C. Perut ikan diurut, D. Pemijahan induk dewasa, E. Pemberokan ikan. Oke, langsung kita jawab. Stripping dilaksanakan setelah menyuntikkan induk, kemudian dilakukan pemeriksaan kondisi induk setelah 8-12 penyuntikan untuk mengetahui kematangan telur dan sperma induk. Jika perut ikan dipijit ke arah anus kemudian keluar telur atau sperma, maka induk telah siap untuk di stripping. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Perut ikan dipijit ke arah anus. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Budidaya ikan konsumsi dilakukan untuk mendapatkan ikan yang siap panen atau ukuran yang diinginkan konsumen. Kegiatan tersebut adalah budidaya A. Pembesaran, B. Pembenihan, C. Pendirian 1, D. Pendirian 2, E. Pemijahan. Oke, langsung kita jawab. Budidaya ikan konsumsi dilakukan untuk mendapatkan ikan siap panen atau ukuran yang diinginkan konsumen. Kegiatan tersebut adalah budidaya pembesaran ya teman-teman. Jadi yang A jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Pintu atau saluran air yang digunakan pada kolam budidaya pembenihan ikan konsumsi dikenal dengan sistem A. Kemalir, B. Ceren, D. Dam, C. Dam, D. Monik, E. Tonik. Oke, langsung kita jawab. Sistem monik adalah pintu saluran air yang digunakan dalam kolam budidaya pembenihan ikan konsumsi. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman, monik. Lanjut soal berikutnya. Pada keramba jaring apung, bagian yang berfungsi buat pemeliharaan benih ikan yaitu A. Drigen, B. Kerangka keramba, C. Drum kosong, D. Pemberat, E. Kantong jaring. Oke, langsung kita jawab. Pada keramba jaring apung, bagian yang berfungsi sebagai pemeliharaan benih ikan yaitu ya teman-teman, kantong jaring. Kantong jaringnya adalah tempat untuk pemeliharaan ikannya. Drigen sebagai pengapung, kerangka keramba sebagai kerangka dari jaringnya, C ini drum kosong bisa sebagai pengapung, pemberat untuk agar jaring tidak terbawa arus. Oke, itu saja dari saya. Jika menurut kalian ini bermanfaat dan sangat menguntungkan bagi kalian, jangan lupa subscribe dan share teman-teman kalian. Oke, sekian dari saya, see you again.